أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksud tartil dalam ayat tersebut yaitu membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid sebagaimana dikatakan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tartil adalah memperbagus atau yujawid pengucapan huruf-huruf dan mengetahui waqaf. Maka dari itu, agar setiap kita bisa mencapai bacaan yang tartil ketika membaca Al-Quran, kami hadirkan bahasan-bahasan tentang ilmu tajwid. Semoga dengan adanya bahasan ini, kita bisa belajar dan bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, serta terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang ilmu tajwid, maka kita perlu tahu apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dengan mengetahui makhraj-makhraj serta sifat-sifat dan hukum yang muncul ketika membaca Al-Quran. Kata tajwid secara bahasa diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbagus, atau hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperindah. Tajwid secara bahasa jawwada yujawwidu tajwidan, yaitu memperbagus, atau hassana yuhassinu tahsinan, yaitu memperindah. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ilmu untuk mengetahui pengucapan huruf-huruf hijaiyah secara benar dengan mengetahui tempat-tempat keluarnya suara ketika melafalkan huruf hijaiyah, serta mengetahui sifat-sifat asli dan sifat-sifat yang bukan asli seperti al-hams, al-jahr, dan lain-lain, serta mengetahui hukum-hukum yang muncul darinya seperti gunnah dan lain-lainnya. Itulah definisi dari tajwid, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian, hukum mempelajari ilmu tajwid disebutkan di dalam kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karya Syekh Muhammad Shadiq Al-Qamhawi. Beliau mengatakan hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, yaitu apabila seseorang dalam suatu kaum atau kelompok sudah mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Sedangkan hukum mengamalkannya adalah wajib bagi setiap qari atau pembaca Al-Quran. Berdasarkan dalil warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka berdasarkan dalil tersebut, setiap qari atau pembaca Al-Quran wajib mengamalkan atau mempraktekkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kesalahan dalam membaca Al-Quran atau biasa disebut dengan lahnun atau lahan. Lahnun atau lahan secara bahasa artinya kesalahan atau menyimpang dari kebenaran. Kemudian secara istilah, lahnun atau lahan adalah kesalahan atau kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Lahan dibagi menjadi dua, yaitu lahnun jali atau kesalahan yang jelas, dan lahnun khafi atau kesalahan yang tersembunyi. Lahnun jali atau kesalahan yang jelas adalah kesalahan yang terjadi pada lafal atau bacaan sehingga merusak makna atau hukum tata bahasa Arab. Contohnya, an'amtu alaihim, yang seharusnya dibaca an'amta alaihim. Atta diberikan baris dhammah, yang seharusnya diberikan baris fathah. An'amtu alaihim, yang seharusnya dibaca an'amta alaihim. Kemudian contoh yang kedua, fakassarakum, yang seharusnya dibaca fakassarakum. Kemudian yang ketiga, asa, yang seharusnya dibaca asa, atau bismillahirrahmanirrahim, yang seharusnya dibaca bismillahirrahmanirrahim.
Contoh-contoh tersebut tergolong lahnun jali atau kesalahan yang jelas karena merusak makna dan tata bahasa Arab atau i'rab. Kemudian, lahnun khafi. Lahnun khafi adalah kesalahan yang terjadi pada lafal atau bacaan yang merusak kesempurnaan sifat-sifat lafal tersebut walaupun tidak menyimpang dari tempatnya. Contoh, su'al azab tanpa memanjangkan mad pada wawu sukun yang seharusnya dibaca su'al azab. Kemudian contoh yang kedua, anfusakum. Nun sukun dibaca jelas yang seharusnya disamarkan. Anfusakum. Seperti itu. Kemudian ketika belajar secara talaqi atau musyafahah secara berguru, maka harus terhindar dari kedua kesalahan tersebut, baik lahnun khafi ataupun lahnun jali. Kemudian tingkat kecepatan atau durasi bacaan Al-Quran. Tingkat kecepatan bacaan Al-Quran atau durasi dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, al-hadru, yaitu membaca dengan cepat dengan tetap menjaga hukum-hukum yang ada. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, at-tahqiq, yaitu membaca dengan lambat dan tenang tanpa memperpanjang. Dan ini biasanya diperuntukkan bagi orang yang sedang belajar atau talaqi. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, at-tadwir, yaitu kecepatan pertengahan. Membaca antara kecepatan hadar dan tahqiq, tidak dengan cepat dan tidak pula dengan lambat, yaitu pertengahan. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian, istilah tartil mencakup 3 jenis tingkat kecepatan bacaan tersebut. Karena membaca huruf-huruf dengan tajwid dan mengetahui waqaf memerlukan tartil, baik itu tahqiq, tadwir maupun hadar, ataupun secepat apapun bacaannya.